Halo semuanya, ini adalah konten terbaru dari channel diskusi investasi yang gue kasih nama Mitos Investasi. Di konten ini kita akan ngobrolin tentang mitos-mitos seputar investasi yang selama ini beredar untuk ngecek kira-kira bener atau enggak sih mitosnya. Dan di episode yang pertama ini kita akan bahas tentang investasi jangka panjang yang katanya pasti akan cuan. Kira-kira bener gak ya mitosnya? Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Banyak banget ya mitos tentang investasi yang beredar selama ini, tapi sayangnya belum ada yang ngebahas secara spesifik satu persatu. Dan gua khawatir mitos-mitos ini, kalau misalkan nggak diuji kebenarannya, tidak dibuktikan, itu bisa menyesatkan teman-teman yang mungkin baru mau mulai berinvestasi. Dan mitos investasi pertama yang akan kita bahas di video ini adalah investasi jangka panjang itu udah pasti cuan. Dan kalau misalkan ditanya sama gue akan langsung jawab statement ini tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya bener juga. Karena menurut gue banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi kita itu nanti endingnya bisa cuan atau enggak. Oke, gue akan langsung pakai contoh ya. Di samping sini gue akan tampilin chart IHSG. Ini gue tarik 20 tahun ke belakang ya. Di sini teman-teman bisa lihat chart IHSG itu bagus banget, bergerak sangat uptrend. So, kalau kita lihat teman-teman yang invest 20 tahun lalu, sekarang harusnya kondisinya udah profit. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita beli IHSG secara keseluruhan? Itu kan enggak ya. Pada akhirnya kita tetap harus screening satu persatu untuk nemuin kira-kira emiten saham apa yang bagus dan layak untuk investasi. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman pakai contoh saham BBCA yang ada di samping ini adalah saham investasi sejuta umat ya, yang selalu direkomendasikan kalau misalkan mau investasi jangka panjang itu pasti BCA gitu kan, karena memang ya perusahaannya bagus. Dan kita juga bisa lihat di sini chart jangka panjangnya 10-20 tahun terakhir itu bergerak dalam fase uptrend. Ya, jadi kurang lebih sama ya kayak IHSG. Kalau teman-teman beli 10 atau 20 tahun yang lalu Bank BCA, sekarang ini posisinya harusnya lagi floating profit. Tapi gimana kalau misalnya orang yang tadi itu 10 atau 20 tahun yang lalu beli saham Bumi yang chartnya teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ya, teman-teman udah bisa lihat lah ya, Bumi pernah ke 8.000 sampai akhirnya turun ke 50, naik sedikit, sekarang ada di range sekitar 50-an. So, kalau misalkan teman-teman berinvestasi jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kemungkinan besar kalian sekarang lagi mengalami kerugian. Dan ini adalah contoh pertama yang membuktikan bahwa investasi jangka panjang pasti cuan itu cuma mitos. Karena ini akan balik lagi tergantung ya kita investnya di mana dan entry-nya itu di harga berapa. Terus poin kedua yang mau gue garis bawahi di sini adalah kata panjang. Ya, investasi jangka panjang. Ya, seperti yang kita tahu, kata panjang ini sebenarnya sangat relatif ya. Ini bisa beda-beda setiap orang. Ada yang bilang 5 tahun udah panjang, ada yang bilang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu baru bisa dikategorikan panjang. Bahkan ada temen gue juga yang investasi 1 tahun, itu sudah dibilang sebagai investasi jangka panjangnya. Dan itu nggak masalah ya, karena itu sangat relatif, sangat tergantung sama diri kita masing-masing. Jadi menurut gue ini adalah statement kedua yang semakin meyakinkan gue bahwa investasi jangka panjang pasti cuan, itu adalah sebuah mitos. Lalu poin yang ketiga, seorang investor jangka panjang ini biasanya menganalisa menggunakan pendekatan fundamental. So basically dia cari saham yang masih under value, yang bagus, yang berpotensi tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Nah, kalau misalkan udah ketemu sahamnya, akhirnya udah dia putuskan untuk beli di sebuah harga dan dia hold saham itu sampai harga saham itu diapresiasi oleh market. Nah, pertanyaan lanjutan sekarang adalah emangnya kalian bisa memprediksi kira-kira 5 tahun lagi tuh ada apa? Gimana kalau misalkan perusahaan yang udah kalian pilih itu ternyata underperform dan harus bangkrut? Gimana kalau misalkan nanti ternyata ada krisis financial lagi kayak pandemi di tahun 2020 yang semua orang nggak ada yang tahu. Dan contohnya kayak di tahun 2020 kemarin ya, perusahaan besar, perusahaan bagus, itu harganya juga ikut drop ya, bahkan butuh waktu beberapa tahun untuk recover lagi. Gimana kalau nanti momen market drop itu bertepatan dengan momen kalian mau jual sahamnya? Jadinya rugi kan? Jadi ya menurut gue investasi jangka panjang ataupun jangka pendek tetap perlu kita cek ya perusahaannya, kita cek kinerjanya,
cek laporan keuangannya, cek nanti ke depannya dia mau ekspansi seperti apa, cek growth-nya, ini itu, kondisi makroekonominya juga kita harus paham, supaya kita bisa identifikasi secara keseluruhan, dan memang kalau udah cuan gitu ya, terus kita lihat mungkin kayak mau ada market crash, sektornya udah mulai gonjang-ganjing, ya itu adalah momen yang tepat untuk take profit. Urusan kita mau buyback saham itu, atau mungkin kita switching ke emiten lain yang masih murah, yang sektornya lagi diuntungkan, ya itu bisa kita pikirin nanti. Yang penting kita sudah mengamankan profit dan modal kita dari investasi di saham sebelumnya. Karena gue percaya selalu akan ada kesempatan, selalu akan ada sektor yang bagus ya di musim apapun. Makanya ini pentingnya belajar makroekonomi. Lalu sanggahan yang keempat adalah investasi jangka panjang itu untuk hold saham selamanya. Ya bebas sih ya sebenarnya, tapi mungkin gue bisa kasih tau gini, keuntungan dari investasi itu biasanya ada dua ya, keuntungan dari capital gain dan dari dividen. Nah yang mau gue bahas ini utamanya dari capital gain. Capital gain ini kan selisih antara harga beli dan harga jual. Ingat ya, harga beli dan harga jual. So udah pasti kalau kita mau dapat cuan dari capital gain, kita harus ngambil action untuk menjual. Karena kalau nggak dijual-jual gitu ya, padahal udah cuan banyak, udah mendekati harga wajar, hitungan fundamental, terus kita nggak lepas, terus tiba-tiba nanti harga sahamnya turun lagi. Kan sayang ya, waktu yang udah kita pakai untuk nunggu, modalnya sudah kita investasikan, tapi cuannya nggak seberapa. Itu menurut gua sayang banget sih. Tapi pasti akan muncul statement atau komen, bro, tapi kan kita dapat cuan dari dividen. Iya, kalau sahamnya membagikan dividen. Kan dividen itu nggak wajib, dan nggak semua saham di bursa kita itu bagi dividen. Dan kalau misalkan kita bisa dapat dividen dan dapat capital gain, ya kenapa kita nggak ambil aja keduanya? Ya dividen dapat, capital gain dapat, jadi cuannya semakin besar. Even Pak Lo Keng Hong, seorang value investor panutan kita semua, panutan gua juga, itu melakukan penjualan sahamnya. Ya Pak Lo baru-baru ini, kalian bisa lihat ya berita di samping sini, itu melakukan penjualan saham MBSS. Ya bener, Pak Lo Keng Hong bukan cuma beli, tapi dia juga jual untuk merealisasikan keuntungan. Ya nanti keuntungan buat apa? Ya terserah Pak Lo, buat hidupnya Pak Lo, buat belanja saham lain, buat invest di sektor lain, ya itu bebas-bebas saja. Tapi menurut gue karena Pak Lo sudah merasa MBSS ini mendekati harga wajarnya, ya udahlah, take profit aja kan. Oke, jadi itu ya 4 sanggahan dari gue yang kesimpulannya, investasi jangka panjang pasti cuan itu adalah sebuah mitos. Gimana menurut kalian? Share ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa langsung aja DM ke Instagram gue di @diskusi.investasi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa meluruskan mitos-mitos tentang investasi yang selama ini berseliweran. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.